Apakah jika hendak menikah harus memiliki rasa sayang dan kecocokan terlebih dahulu, sedangkan Allah menjanjikan rasa sayang diberikan setelah pernikahan? Karena mayoritas akhwat menolak, bahkan mayoritas akhwat menolak, bahkan tidak ingin menikah jika tidak cocok gitu. Apa hubungannya ini dengan baiklah, anggap masuk. Tentu saja tidak perlu, tidak cinta dan kasih sayang itu muncul setelah menikah. Pacaran itu dalam Islam setelah menikah. Menikah dulu, nanti kemudian baru kita lampiaskan, gitu kan? Apa saja kata-kata, tatapan mata, ciuman, semuanya lampiaskan setelah nikah. Sebelum nikah nggak boleh haram, setelah nikah pahala, gitu kan? Kalau masalah akhwat ada yang menolak, nggak usah putus asa. Banyak akhwat yang lain, banyak sekali. Jangan putus asa, ditolak lamaran di sini, tolak lamar yang sana. Ini nolak lamar yang sana. Insya Allah nanti dapat itu. Asal memang yang sepadan, kan itu. Kebanyakan orang ditolak karena memang tidak sepadan. Harus mengerti juga. Saya mau nikah harus tinggi, putih, cantik. Ya tunggu di surga bidadari. Nah, terlalu cerewet. Yang pendek datang nggak mau, yang tinggi nggak mau, yang gemuk nggak mau, yang kurus nggak mau. Mau yang mana? Rewel ini. Akhirnya nanti malaikat mau datang baru nyesat. Sudah nikah tutup mata. Bujang-bujang. Seandainya kita benar-benar menyaksikan sepasang zina, namun kita tidak dapat menunjukkan saksi, bagaimana solusinya? Sudah, nasihati. Nggak bisa, kita nggak boleh melaporkan kalau kita nggak punya saksi, teman-teman sekalian. Dalam Islam memang hukumnya begitu. Kalau enggak, kita yang kena hukuman. Karena memang dalam Islam yang didahulukan adalah menutupi aib, bukan membongkar. Bukan begitu lihat zina laporin, expose, enggak. Malah tutupin. Kata Nabi SAW, "Man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, aib termasuk perbuatan dosa, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Tapi di sini kita bukan diam, nasihatin dia. Nggak boleh loh, ini haram gini-gini. Nasihatin, kasih buku, nasihatin dengan lisan. Kalau tidak bisa pun kita lewat memang tempat-tempat perzinahan, kita doakan saja. Semoga Allah berikan hidayah gitu. Seperti itulah ya. Kita tahu bahwa ada amal jariah, tapi saya pernah dengar mengenai dosa jariah. Benarkah ada, Ustaz? Bagaimana kita bertobat darinya? Saya tidak pernah tahu istilah dosa jariah ya. Amal jariah memang pernah ada. Tapi secara dalil bisa terjadi. Artinya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang menyuruh pada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang melakukan apa yang dia serukan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan siapa yang menyuruh pada keburukan, dosa, maka dia akan dapat pelaku dosa itu tanpa dikurangi sedikit pun dari dosanya. Jadi bisa saja termasuk. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau orang berbuat dosa, kalaupun dia sampai berbuat dosa, dia segera taubat, dia tutupi aibnya dan jangan diajarkan ke orang lain. Ada orang jadi pahlawan dalam dosa. Nah ya, dia zina, dia ajak temannya berzina, dia ajarin caranya. Nanti kau begini, nanti kau begini, nanti kau begini. Ya orang itu buat dosa, dia dapat dosa. Untuk apa ini? Apa yang harus kita lakukan ketika ada teman yang berhijrahnya hanya sekedar penampilan? Bagaimana peran kita terhadap teman seperti ini? Nasihatin semuanya teman-teman. Kalau kita tahu orang ini mungkin subhanallah dia mau kebaikan, terbukti dia mengubah performanya misalnya, tapi mungkin dia butuh panduan, dia butuh sesuatu yang lebih mendongkrak dia. Makanya Allah SWT juga menyebutkan itu tentang Nabi SAW, dan kita sudah jelaskan di materi kita kemarin. Ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau kau berkeras hati itu begini. Seperti orang, walaupun itu orang pernah buat salah, ya, kemudian dia minta maaf sekarang, enggak, saya nggak mau maafin. Itu berkeras hati namanya. Kenapa? Untuk apa kita seperti itu? Udah orang ngaku salah, selesai. Minta maaf ya sudah, maafin. Seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini, mungkin dia butuh dalil, butuh kisah, butuh sesuatu yang lebih menyentuh. Tapi perubahan performanya ini menandakan dia mau kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan dia mau kebaikan. Jadi sangka baiklah. Dulu saya pernah menjelekkan pemerintah atau presiden melalui media sosial.
Setelah mengenal sunnah saya baru tahu bahwa hal itu dosa dan saya sudah bertaubat. Apa saya harus menemui presiden untuk memohon maaf? Tentu idealnya antum ketemu. Idealnya, resiko. Harus itu ideal. Kalau bisa ketemu, maaf ya saya pernah ucapin begini. Itu lebih bagus. Kalau nggak bisa, mungkin karena jarak, mungkin karena kondisi segala macam, ya sudah. Kita caranya bagaimana kalau orang itu meninggal atau tidak bisa dijangkau, atau kita tidak tahu keberadaannya, maka kita mengingat apa yang pernah kita lakukan. Misalnya kita pernah menyebutkan di media kayak tadi, maka sekarang antum sebarin di media lagi, ya. Ungkapkan kalau itu pernyataan yang salah, atau antum sebutkan tentang kebaikan-kebaikan. Karena orang yang sudah meninggal atau orang yang hilang, ini kita dianjurkan untuk menyebut-nyebut kebaikannya, ya, dan meluruskan kesalahan kita yang lalu. Sama kalau kita pernah gosipin orang, kita pernah siapa saja, ya, bagaimana caranya? Ya kita hubungin, minta maaf. Kalau nggak bisa, baik kita ingat siapa orang yang pertama kita hubungin dulu, lalu hubungin kembali. Dulu yang saya bilang itu salah ya. Ya lebih baik begitu di dunia daripada kita berusaha di akhirat. Karena di dunia gampang teman-teman, cuma bilang maafin saya ya. Kita berusaha sebutin kebaikannya, di akhirat susah ini. Di akhirat urusannya pahala kita diambil, rugi sekali. Ya kalau dia sisakan, kalau diambil semua pahalanya gimana? Kan rugi ya. Ini apa ini maksudnya? Ya Ustaz, tataplah kami yang ada di dalam majelis ini. Bila kelak di surga tidak menemukan kami, tolong tanyakan keberadaan kami. Antum beramal soleh, kita ketemu insya Allah. Tiketnya gampang, iman dan amal soleh. Tadi kita bahas itu. Dan tidak susah itu. Beriman sama Allah, nikmati halal, tinggalkan yang haram, dapat semuanya. Janji Allah nggak mungkin salah. Ya. Dan insya Allah Allah menemukan kita di sini dan juga di sana. Bagaimana cara menghilangkan waswas syaitan yang paling ampuh, Ustaz? Karena ana merasakan gangguan di dalam diri ana sendiri, seperti terkadang datang tiba-tiba pikiran kotor dan hati yang selalu berucap kotor datang dengan tiba-tiba. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Ini waswas syaitan. Harus isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sering ucapkan itu. Insya Allah beberapa kali diulangi akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, semua fasilitas yang bisa membawa kita pada dosa itu tinggalkan. Semuanya. Teman-teman, media, apa saja. Misalnya perzinahan, kita mau tinggalkan. Bagaimana caranya? Tinggalkan semua teman-teman yang bisa mengajak ke situ. Tinggalkan semua fasilitas ke situ. Tontonan, lihat, segala macam. Dan insya Allah akan aman. Tapi yang penting adalah isti'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bentuk komunitasnya. Tinggalkan komunitas buruk tadi, fasilitas buruk, menuju kepada fasilitas yang baik dan komunitas yang baik. Saya mau bertanya tentang konsep rahmat. Mengapa orang yang tidak beriman terkadang mendapatkan rezeki melimpah, sedangkan serta kebahagiaan dunia yang lebih dibanding orang yang beriman dan beramal saleh? Dan mengapa ada seseorang yang dilihat memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai agama yang cukup tinggi dan sering mengamalkan, tapi masih sering melakukan maksiat seperti zina, korupsi, riba dan lain-lain? Teman-teman sekalian, kita bagi dua potongan pertanyaan ini. Potongan yang pertama, kenapa kok ada orang yang kafir atau berbuat dosa, kita masih menemukan dia lebih baik secara rezeki daripada orang yang beriman? Saya melihat ini ketidakadilan. Antum yang bertanya ini ketidakadilan di sini. Kenapa tidak adil teman-teman sekalian? Antum coba melihat tolok ukurnya orang kafir yang sedang melimpah rezekinya dengan orang mukmin yang sedang kurang rezeki. Nggak ketemu. Pertemukan kalau antum mau tahu rahmatnya Allah antara orang kafir yang kaya sama orang muslim yang kaya. Nah itu baru adil. Pertemukan antara orang kafir yang miskin dengan orang muslim yang miskin. Nah itu baru adil. Kalau antum melihat tetangga antum yang punya mobil Mercy karena memang dia punya perusahaan, sementara antum sebagai pegawai biasa, antum bilang saya beriman, itu orang kafir kok bisa lebih baik dari saya? Kalau antum ikutin materi yang saya sampaikan berhubungan di YouTube dengan masalah rezeki, saudaraku, ini adalah rahasia rezekimu. Saya bilang di situ, dan ini pendapat para ulama yang sudah umum, rezeki itu Allah akan berikan kepada orang kafir dan orang beriman. Fir'aun dikasih melimpahkan rezekinya, jadi raja segala macam oleh Allah. Allah bukakan kepada siapa saja yang dia inginkan. Yarzuqu may yasha. Siapa saja yang dia mau kasih rezeki, dia kasih rezeki, kuasa Allah. Tapi antum jangan putus asa dari rahmat Allah. Antum bisa minta, dan Allah memberikan kepada kita. Tugas kita hanya minta dan menikmati, teman-teman. Minta, merengek kepada Allah, manja dengan Allah. Kalau bahasa saya lebih banyak manja dengan Allah. Minta, merengek, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Sabar, nikmati prosesnya, pasti dapat. Pepatah bahasa Arab jelas, manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Dalam firman Allah juga berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha untuk menuju ke jalan-jalan kami, kami akan berikan petunjuk ke jalan kami. Artinya pasti akan ada titik finishnya, itu akan ada garis terakhirnya, aku akan dapatkan. Sabar. Kalau antum sudah mengatakan Rabbana atau Allahumma, ya Allah, itu pembukanya sudah ada garis startnya, sudah ada garis finishnya itu. Antum tinggal nikmati proses. Mungkin tinggal 2 hari lagi berdoa Allah kasih. Nikmati proses ini. Kalau masalah yang kedua ini, kenapa masih ada orang yang melakukan ibadah, punya ilmu tinggi, tapi masih zina, korupsi dan riba dan lain-lain? Ini tanda tanya. Ilmunya berarti tidak bermanfaat buat dia. Ya. Mestinya dia tidak melakukannya. Kalaupun mereka terjerumus dalam kesalahan, mereka segera taubat. Ada di antara sahabat juga yang berzina, ada sahabat yang sempat melakukan perkara, tapi mereka bertaubat. Mereka kembali ke jalan Allah. Tapi kalau dia terus terjerumus dalam hal itu, tidak mungkin. Pasti berarti ilmunya tidak berbekas pada dia. Ya, kadang-kadang orang kalau menuntut ilmu memang hanya untuk urusan dunia, ini beratnya sama sekali. Nah, ilmunya tidak jadi pengawas bagi dia. Tapi kalau dia niat ilmu itu, ilmu syar'i, seperti antum hadir di majelis ini, bukan hanya karena seremoni, hanya untuk meramaikan atau testimoni, coba-coba karena teman aja, enggak. Saya datang, saya mau dengar, apa sih agama sampaikan, lalu saya amalkan. Nah, itu manfaatnya besar. Dan efek majelis ilmu yang ikhlas, itu pasti antum akan rasakan lebih dekat dengan Allah, lebih semangat ibadah, dan lebih takut berbuat dosa. Nah, itulah efeknya, itu dijaga. Dulu saya pernah kuliah dengan cara tanda kutip jalan belakang. Sekarang saya sudah lulus dan sudah bekerja. Dari ijazah yang saya dapatkan dengan cara tanda kutip tidak pantas. Apa penghasilan saya barakah atau haram? Bagaimana mengatasinya? Di sini dirincikan dulu yang dimaksud dengan cara yang tidak, cara belakang ini seperti apa. Kalau misal yang dimaksud dulu, saya waktu masuk kuliah saya nyogok misalnya, untuk masuk ya, untuk lolos, dosa dengan sogokannya. Tapi bagaimana dengan pada saat dia kuliah? Itu hukum lain, ulama bilang dipisahin. Dia kalau nuntut ilmu bagus segala macam, dia tahu, maka itu nggak ada masalah. Itu dia dosa dengan perbuatan awalnya, tapi rentetan ilmu yang dipelajari bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau yang antum maksudnya adalah beli ijazah, ini nggak boleh. Beli ijazah sehingga ijazah itu dipakai untuk bekerja, ijazah palsu ini kan. Jadi bedain. Kalau hanya sekitar masuk karena persaingan kemudian dia bayar, ini dosa, ini sogokan, ini dosa besar. Tapi setelahnya kalau dia bekerja segala macam, ini adalah berbeda. Ya, tidak disambut paukan dengan pendapatnya yang tetap halal kalau pekerjaannya halal, atau tetap kuliahnya bagus, tidak ada masalah kalau memang itu adalah sesuatu yang baik saja gitu. Terlebih lagi kalau kata para ulama, orang hidup di wilayah-wilayah atau negara-negara yang tidak bisa lolos kecuali dengan cara seperti itu misalnya. Dia tidak bisa lolos lagi, harus dengan cara itu. Kalau dia tidak memberi, dia tidak akan semua. Anda ingin tanyakan tentang adab berbicara pada orang tua. Sebelumnya Anda ingin menceritakan kalau sudah beberapa tahun terakhir ibu Anda mengalami masalah pendengaran, dan setiap kali Anda berbicara selalu dengan nada tinggi dan selalu mengulang-ulang pembicaraan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah Anda termasuk orang yang berdosa? Innamal a'malu binniyat. Niatnya gimana? Kalau ibunya lagi pendengarannya nggak jelas gitu kan, kemudian diikuti niat, ini ibu saya waktu kecil suka marahin saya, ya sekalian saya teriak-teriak sekarang. Nah, itu dosa. Tapi kalau memang betul-betul ibunya nggak dengar, lalu kemudian dia tinggikan nadanya betul-betul murni hanya sekedar mau memberikan pendengaran, nggak ada masalah. Karena itu harus dilakukan. Kalau tidak, ibunya nggak tahu apa maksudnya. Jadi di sini kembali kepada niatnya. Orang yang sudah belajar sunnah ketika meninggal, pengurusan jenazahnya masih dengan cara kebiasaan orang-orang di lingkungannya. Misal pakai menabur bunga, tahlilan dan lain-lain dilakukan oleh keluarganya. Apakah si mayit mendapatkan dosa dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya? Tentu lebih baik seseorang di antara kita menulis wasiat. Untuk antum hidup, antum tulis wasiat. Saya minta kalau saya meninggal caranya seperti ini. Tulis wasiat. Dijalankan seperti sunnah Nabi SAW, atau ada buku kita titipin. Karena Nabi SAW perintahkan wasiat itu. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian terlintas di benaknya sesuatu sudah 3 hari, maka kecuali dia sudah tulis dalam bentuk wasiat. Utang di mana, mau dikuburkan seperti apa, nanti anak-anak saya mau wasiatkan anak dan istri saya harus seperti ini kalau saya meninggal. Tulis wasiat, pesan-pesan. Masalah nanti mereka langgar itu urusan nanti, urusan mereka sama Allah. Tapi kita sudah lepas. Kita sudah lepas. Kalau kita pun meninggal, saya minta meninggal diurus dengan begini-begini, atau saya disolati di masjid ini, misalnya di kotanya, karena dia tahu di situ adalah orang mengikuti sunnah Nabi SAW, maka itu insya Allah aman. Kalau ada pelanggaran setelah itu bukan urusan dia lagi. Yang penting dia sudah sampaikan.
Apakah ada larangan memancing sedangkan istri sedang hamil? Apa termasuk membunuh makhluk Allah? Tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Kecuali pancing antum taruh di istri antum ya. La haula wa la quwwata illa billah. Gak apa-apa ini. Bolehkah menikah dengan alasan saya takut terjerumus ke dalam maksiat dan posisi saya masih mahasiswa, dan ketika sudah menikah saya tetap melanjutkan kuliah saya dan bisa hidup masing-masing masih ditanggung oleh orang tua? Boleh sekali. Nggak ada hubungannya menikah dengan prestasi dunia. Kalau antum mau ke masjid nanti kalau ada motor atau ada kendaraan maka tidak akan sholat-sholat di masjid kan? Nah, dihubungkan dengan prestasi dunia, nggak ada hubungannya. Menikah nggak ada hubungannya dengan sarjana, nggak ada hubungannya dengan ijazah. Para sahabat itu mudah sekali mereka kalau mau nikah. Hari ini dia lihat cocok, dia datang ke rumah melamar, malam sudah suami istri. Mudah, gampang. Kalau mati sudah masuk, dapat pahalanya. Kalau antum kan Masya Allah sekian tahun dulu sudah S1 nanti punya mobil, nanti punya rumah, lama-lama putih semua rambutnya baru mau nikah. Menikah saya nggak ada hubungannya sama sekali. Jika saya pernah merusak barang orang lain dan saya pergi begitu saja tanpa adanya tanggung jawab dan saya sangat menyesali perbuatan, bagaimana cara saya bertobat? Sedangkan orang yang saya zalimi tidak pernah ketemu. Usahakan dulu, cari tahu di mana orang itu. Ini bahaya, haknya orang, nggak boleh main-main di sini. Harus cari dulu orang itu. Kalau betul-betul tidak ketemu, maka nilai barang itu atau barang yang sama sedekahkan atas nama orang itu. Misalnya handphone, kita beli handphone senilai itu. Bisa nilainya dulu berapa? Senilai, bukan produknya ya. Karena kalau produk bisa saya sudah tidak muncul lagi nilainya. Misal pada zaman 5 tahun yang lalu HP ini harganya 10 juta misalnya. Kalau sekarang sudah nggak ada nilainya HP itu, mungkin sudah tidak keluar lagi. Jadi nilainya, nilai 10 juta pada saat itu kita keluarkan. Sedekahkan atas nama orang itu solusi terdekat. Sekarang anak terpaksa dan urgen kerja di perusahaan rokok. Apa anak salah Ustaz? Karena sudah cari-cari kerja belum ada yang terima. Sedangkan istri anak hamil, anak bingung kalau nganggur nggak ada penghasilan untuk istri. Apa yang anak harus lakukan? Mohon masukannya. Terus kalau anak belum dapat kerja yang halal dan baik, anak takut resign. Sedangkan harus biaya istri. Terus tabungan anak sudah nggak ada. Barang-barang sampai ada yang sudah anak jual Ustaz. Sewaktu anak nganggur lama kemarin. Keluar dari pekerjaan riba, terasa berat. Tapi semoga Allah memberikan keringanan anak. Ya akhi, iman itu adalah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya, nggak mungkin. Dan memang sudah menjadi, Allah janjikan baik-baik pasti. Dan di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih, man taraka syai'an lillah afdalu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, antum tinggalkan bank riba karena takut dosa. Pasti Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Baik Ustaz, saya sudah berusaha melamar sana sini belum diterima. Akhirnya saya kerja lagi di perusahaan rokok. Sama antum dari riba ke rokok. Rokok sudah pernah kita jelaskan teman-teman. Ini sama saja dengan narkotika ini, tapi dilegalkan. Itu virus bahaya sekali, racun. Rokok tidak pakai expire. Dan sudah dipasang fotonya besar-besar situ, leher yang luka lah segala macam. Menyebabkan ini, menyebabkan itu, sudah banyak sekali ancamannya. Dan tidak ada saya temukan ulama yang kembali kepada dalil yang benar menghalalkan masalah ini. Haram. Baik, bagaimana saya biaya hidup istri saya? Harus keyakinan teman-teman. Kerja apa saja, tidak harus itu. Cari kerja yang halal. Walaupun hanya untuk menjadi waitress dulu di sebuah rumah makan, walaupun membantu apa di bangunan, apa saja yang penting halal. Ada seseorang ikhwah kita di Jakarta keluar dari sebuah bank konvensional. Dulu dia jabatannya sangat tinggi sampai rumahnya mewah di Jakarta, mobilnya banyak segala macam. Dia sama saya setelah dengarkan ceramah kemudian ditinggalkan semua. Memang ada proses, prosesinya memang begitu. Sama gini, kalau antum lapar berdoa sama Allah, ya Allah hilangkan lapar saya. Tiba-tiba laparnya hilang, nggak mungkin. Pasti ada proses. Kita cari dulu makanan, ya. Kemudian atau ada orang yang kasih kita, lalu kita kunyah, ditelan dulu, baru hilang laparnya. Proses. Nikmati proses. Saya melihat antum ini yang bertanya cuma karena kekhawatiran saja. Kekhawatiran belum maksimal dalam berkorban,
Mungkin antum selama ini kerja di bank konvensional misalnya 5 tahun, sekarang baru 1 tahun resign atau 2 tahun resign. Masih belum berimbang antara pelanggaran yang pernah kita lakukan. Baik, coba dengan cara lain. Tidak mungkin. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan perkaranya kepada Allah, benar-benar tawakal, maka pasti Allah akan berikan dia rezeki, ya, sebagaimana Allah memberikan rezeki seekor burung yang pergi pagi hari, sorenya dia balik, dia sudah punya makanan. Semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Bagaimana antum manusia yang berakal, ya, yang Allah mengatakan fi ahsani taqwim, sempurna semuanya, lalu kemudian kita rasa kita tidak bisa. Nggak mungkin itu. Yang lebih parah teman-teman, kalau kayak gini, ini jangan ditunda resignnya. Istri lagi hamil dikasih dari uang hasil gaji rokok. Ini kan bahaya sekali. Buat antum berbahaya, istri antum bahaya, antum berbahaya. Masalah jual barang, tidak usah khawatir. Jual barangnya sudah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh kisah. Ada banyak kisah, diantaranya ada seorang saleh diceritakan oleh para ulama dalam kisah orang-orang saleh, tapi saya tidak temukan namanya orang ini. Dia orang miskin sebenarnya. Dia makan juga pas-pasan dengan istri dan anaknya. Dia punya sekitar 4 anak, 4 atau 5 anak. Pas dia mau makan malam sama istri dan anak-anaknya, makanan juga pas-pasan, ada orang ketuk pintu rumahnya, dan orang miskin juga yang ketuk. Ini orang miskin, orang susah. Begitu buka pintu dia minta makanan. Istrinya lihat ke dia, bagaimana? Makanan juga cuma 1 piring. Ini pun kalau kita makan gak cukup. Kalau kita kasih ke orang sebagian, maka sebagian kita makan, sebagian enggak. Udah kasih aja semua, kata suami. Kasih orang ini, dikasih. Rupanya berjalan waktu, di awal malam, kalau kita sekarang jam 12 malam, jam 1 malam, rupanya kelaparan, kena tak makan. Anak-anaknya nangis, istrinya susah, nangis, susah, lapar, sampai pada tingkat kelaparan nih malam itu. Lalu istrinya bilang, bagaimana jalan keluarnya? Kata suaminya, baiklah sebentar, saya coba keluar. Malam hari, dia keluar kemana? Ke masjid. Dia kemana-mana, di masjid dekat rumahnya. Seolah tahu dia sujud kepada Allah. Dan teman-teman sekalian berdoa kepada Allah, minta pada hal-hal walaupun kecil di mata kita. Dia berdoa mengatakan, ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya aku kelaparan malam ini dengan istri anakku, berikanlah aku makan. Minta makan sama Allah. Dikatakan dalam kisah ini teman-teman, seorang raja di negeri itu sudah 1 minggu taubat. Dia gelisah dengan dosa-dosanya semua. 1 minggu ini dia gelisah terus taubat. Sampai pada malam itu, si raja ini dikatakan dalam kisah, tidak bisa tidur, dia bangun, dia ambil sekantong uang emasnya, dia ambil juga sekantong makanan yang paling baik yang dia miliki di istananya. Dia keluar, dia bilang, ya Allah, sebagai tanda tobatku kepadamu, maka aku akan berikan kepada orang yang layak diberikan untuk ini. Dan sebagai bentuk, aku ingin panduan padamu, aku tidak akan pegang tali kekangan kudaku. Maka kudanya pun jalan, orang raja ini keluar. Tiba-tiba kudanya ini berhenti di masjid yang ada orang tadi itu. Ini kisah nyata. Mampir, dia pun tidak tahu kenapa, zaman dulu belum ada lampu, tidak ada penerangan. Kenapa kok mampir di masjid? Dia bilang, saya turun, kata rajanya, saya bawa dua kantong itu, begitu saya masuk, saya dengar suara. Saya dekat, orang itu lagi berdoa, dan doanya, ya Allah, aku lapar dan berikanlah aku makanan untukku dan istri dan anak-anakku. Jadi itu terus yang diucapin sama dia, minta makanan, karena ini lagi dibutuhkan. Ya. Dan orang beriman biasanya seperti ini. Mereka selalu memenuhi, meminta hajatnya kepada Allah per item yang dia minta, dan memang dia tidak buru-buru untuk meminta sesuatu ke depannya, karena dia pikir dia mau setiap saat berdoa terus. Dia cerita, selesai salam, kata si raja ini, saya raja di wilayah ini dan saya sudah baru saya tobat kepada Allah, saya dengar kau kelaparan, ini saya harta terbaik saya, ini juga kantong makanan, silakan. Terus rajanya bilang, dan kalau kau satu waktu butuh apa saja, datang kepada saya. Ini istana saya sudah tahu, datang saja. Saya akan berikan kamu. Apa jawaban orang saleh ini? Kalaupun saya punya hajat, wahai raja, saya tidak akan datang ke istana anda, tapi saya akan datang ke istana Allah di sini, masjid yang telah mengutus anda datang kepada saya. Ini butuh keyakinan teman-teman sekalian. Ingat, lihat di sekitar kita banyaknya serangga, banyaknya hewan yang Allah berikan makanan. Ini waswas syaitan, harus dilawan. Nggak boleh tidak, dengan penuh keyakinan. Sebagai penutup kisah yang lain ya, lihat waktunya. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ada seorang syekh juga di Saudi cerita. Saya lihat cuplikannya, tapi saya nggak tahu orang ini siapa, karena saya juga baru lihat wajah beliau. Tapi dia cerita lagi duduk santai di TV Saudi, ya, kalau salah itu ada cuplikan. Kemudian dia cerita, dia bilang saya pergi ke Mesir, dan di Mesir itu saya isi di dua kota ceramah, di Kairo sama Iskandaria, dua kota ini. Dia bilang setelah saya isi di kota Kairo, saya ke Iskandaria, kemudian saya balik lagi ke Kairo untuk berangkat. Rencananya saya tiba di Kairo jam 2 malam, jam 2 malam.
Pesawat saya habis subuh. Saya telepon marbot masjid, ya yang saya isi ceramah, saya nggak usah ke hotel, saya nginap di masjid aja, dia bilang. Kemudian subuh nanti saya langsung ke bandara. Kemudian dia bilang saya tiba di masjid jam 2 malam. Begitu saya tiba, saya lihat pada saat itu masjid lagi lampunya nyala segala macam. Ini kisah baru ini, baru beberapa waktu yang lalu kisahnya. Dia bilang lampu semua nyala, saya masuknya saya pikir mungkin marbot masjid nyalain, ternyata bukan gitu. Ternyata bukan. Dia bilang saya lihat ada orang di depan mihrab, di mihrab lagi sujud, lagi nangis-nangis sama Allah, lagi berdoa sendirian. Saya pun coba dekat mau dengar doa apa orang ini sampaikan. Dalam doanya dia bilang begini, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu istriku mau dioperasi besok dan dia butuh 14.500 jenih poundnya Mesir. Ya mungkin kalau saya tidak salah ini nilainya sekarang rupiah 50-60 juta rupiah, sekitar begitulah. Dan saya tidak punya uang ya Allah sebagaimana engkau ketahui, mudahkanlah ya Allah. Sambil orang ini menangis-nangis karena istrinya harus dioperasi besok. Setelah saya salam, kata syekhnya, saya datang ke dia, kenapa akhi, kenapa sampai begitu? Dia bilang masalahnya berat, bagi saya berat karena tolok ukur beratnya masalah kan tergantung individu itu. Kita nggak bisa tarik ke diri kita ya. Ada orang mungkin bagi dia lapar sedikit sudah masalah besar. Ada orang mungkin 2-3 hari nggak makan dia masih anggap biasa. Jadi dia masih bisa bersabar. Jadi ini tergantung keadaan. Maka dia bilang saya sudah betul-betul istri saya sakit, saya harus operasi. Dia harus operasi, saya tidak punya duit sama sekali. Satu pun saya nggak punya. Dia butuh 14.500. Kata Syekh sambil dia bilang sambil saya tepuk pundaknya, lanjutkan doamu. Allah tidak akan sia-siakan orang yang beriman dan berdoa padanya. Dia bilang orang itu pun lanjutin doanya. Dia bilang saya sholat. Dia bilang saya sholat malam, saya sholat witir. Lalu saya tidur sambil nunggu subuh beberapa saat. Azan subuh saya dibangun sama masjid. Syekh bangun. Begitu dia bilang saya bangun, saya sholat sunnah, orang itu sudah nggak ada. Kemudian saya begitu iqamah saya disuruh sama masjid, Syekh silakan jadi imam. Dia bilang suara saya paruh, saya ya semalaman kurang tidur. Dia bilang nggak apa-apa, ayat-ayat pendek aja nggak masalah, yang penting antum jadi imam. Baiklah. Dia bilang saya mau jadi imam, saya baca surah-surah pendek. Begitu selesai, tiba-tiba ada orang dari saf tengah datang. Dia bilang, Syekh, saya penggemar Anda di YouTube. Rupanya Syekh ini punya banyak cuplikan di YouTube. Dia bilang, saya penggemar Anda di YouTube. Dan saya tinggal di apartemen di sebelahnya masjid ini. Ada apartemen, ini saya tinggal di sini. Saya termasuk pengusahanya Kairo, salah satu pengusaha dia bilang. Dan saya pada saat mau sholat subuh tadi di masjid lain, saya dengar suara Anda di mic, maka saya datang ke masjid ini. Dia bilang, Syekh, saya minta satu bantuan. Kata Syekhnya, apa bantuan? Mau bantu apa? Dia bilang, saya ini punya zakat mal, jumlahnya 14.500 jenis. Saya mau keluarkan, tolong pandu saya ke siapa? Kata Syekh, tiba-tiba saya nangis nih, karena dia tahu kisahnya. Dia bilang sebentar. Syekhnya bilang saya berdiri cari di saf mana orang yang tadi malam berdoa-doa itu. Jumlahnya sama 14.500. Dia bilang begitu saya lihat di ujung saf, saya panggil dia. Begitu dia datang, kata Syekhnya, akhi, saudaraku, ceritain apa hajatmu. Ini orang ini mau dengar. Dia bilang demi Allah Syekh, istri saya lagi di rumah sakit, saya butuh bantuan, butuh 14.500 jenis. Tiba-tiba orang kaya itu nangis juga. Jadi Syekh sama orang kaya nangis. Orang yang mau berapa sumbangan ini bantuan, tidak tahu kenapa dua orang ini nangis. Maka kemudian dia tanya, kenapa kalian nangis? Kata si orang kaya itu, sungguh Allah sudah memandu saya ke kamu. Ini 14.500 jenis zakat saya. Istri saya sudah ingatkan sudah 1 minggu. Selalu dia bilang, keluarlah, berikan haknya Allah di jalannya. Jangan ditahan ini. Dan saya selalu bilang, saya tidak mau bagi-bagi harta ini. Saya maunya saya dapat kepada satu orang hamba Allah yang butuh bantuan, jumlahnya seperti zakat ini, yang dengannya Allah selamatkan saya di akhirat. Maka tiga-tiganya jadi nangis, kata Syekh. Ya, karena terharu lihat kejadian yang luar biasa ini. Maka kata Syekhnya, orang ini, orang yang sedang butuh bantuan ini, dia tiba-tiba saja melupakan saya, melupakan orang yang kasih zakat, dia menghadap kiblat, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit sambil mengatakan, aku mencintaimu ya Allah. Cuma tinggal butuh keyakinan. Makanya kata Nabi SAW, ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Jadi harus kita garis bawahi poin ini teman-teman sekalian.